Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah, azani Allah wa iyyakum, baik hadirin yang ada di Masjid Raya Masjid Agung Subang, Jawa Barat, ataupun para pendengar Radio Roja Bandung, baik melalui radio masing-masing di frekuensi 1476 AM untuk Bandung dan sekitarnya, ataupun yang mengikuti kajian ini melalui streaming Radio Roja Bandung di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, pagi ini kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian tentang tasfiyah wa tarbiyah. Pembahasan kita sudah sampai pada poin keempat tentang perkara-perkara yang harus ditasfiyah. Ditasfiyah itu dimurnikan. Ditasfiyah itu dibersihkan dari perkara-perkara yang tidak layak ada di dalamnya. Dibersihkan dari penyimpangan, dibersihkan dari kesesatan, dibersihkan dari kotoran-kotoran. Yang pertama, bidang akidah sudah kita jelaskan. Kedua, bidang tahakum juga sudah kita terangkan. Ketiga, aspek sunnah juga sudah kita jelaskan. Dan terakhir, yang keempat, bidang fiqh. Kita teruskan. Aspek lainnya yang harus ditasfiyah adalah aspek tafsir. Maksudnya tafsir Al-Quran. Sebab tafsir biasanya berbicara tentang Al-Quran, yang artinya penjelasan secara detail tentang Al-Quran. Adapun penjelasan detail tentang hadis diistilahkan syarah. Syarah juga artinya penjelasan. Tafsir termasuk ilmu yang agung. Tidak layak orang berbicara tentang isi Al-Quran kecuali orang-orang yang berilmu, orang-orang yang memiliki kemampuan yang layak untuk itu. Karena orang yang berbicara tentang Quran berarti dia berbicara tentang kalamullah, tentang syariat. Dia berbicara mengatasnamakan Allah. Dan berbicara mengatasnamakan Allah tidak boleh tanpa ilmu. Sebab itu dosa terbesar. Oleh karena itulah, orang-orang yang berbicara tentang tafsir Quran hanyalah orang-orang yang menguasai tentang seluk-beluk Al-Quran dari berbagai macam aspeknya. Dia harus menguasai bahasa Arab. Dia harus mengetahui ulumul Quran, ilmu-ilmu Al-Quran, baik nasikh mansukhnya, muhkam mutasyabihnya, dan yang lain-lainnya. Tapi realita yang terjadi
dalam kehidupan kita banyak kita dapati orang-orang yang berbicara tentang Al-Quran tanpa ilmu, atau seperti yang dikatakan oleh Syekhul Islam dalam Majmu' Fatawanya, beliau menyatakan wa hadhil kutubul lati yusammiha katsirun minan nas kutubut tafsir fiha katsirun minat tafsir manqulat anis salaf makdzubat alaihim wa qaulun 'ala Allahi wa rasulihi birra'yil mujarrad bal bimujarradis syubhatin qiyasiyah atau syubhatin adibiyah. Kitab-kitab tafsir yang oleh para ulama oleh manusia disebut dengan sebutan kitab tafsir, di dalamnya banyak tafsir yang didasarkan pada nukilan itu kutipan dari generasi salaf, tetapi dengan riwayat yang dusta, yang tidak benar, atau berbicara atas nama Allah dan Rasulnya mujarrad, murni dengan ra'yunya. Sebagai contoh, banyak kitab-kitab tafsir yang menukil perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Setelah diperiksa riwayat dari Ibnu Abbas tentang tafsiran ayat itu, ternyata dhaif atau bahkan palsu. Banyak ulama ahli tafsir yang menyatakan ruwiya an Ibnu Abbas annahu qala an hadhil ayah kadza wa kadza wa kadza. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berbicara ketika menafsirkan ayat ini begini, padahal Ibnu Abbas tidak berkata demikian. Setelah diperiksa riwayat tersebut ternyata palsu. Contoh sebuah kisah yang masyhur yang dinukil oleh para ulama ahli tafsir dalam kitab-kitab tafsirnya, kisah seorang sahabat pahlawan Badar, sahabat yang mulia, sahabat yang agung, sahabat yang oleh Allah Azza wa Jalla melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam sudah dijamin ahli surga, sahabat yang oleh Allah Azza wa Jalla melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam sudah dijamin seluruh dosanya yang akan datang akan diampuni karena pahlawan Badar. Kata Allah Azza wa Jalla, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Lakukan apa saja yang kalian mau, aku sudah mengampuni dosa-dosa kalian. Itu ucapan Allah kepada para pahlawan Badar. Salah satu di antara sahabat yang ikut dalam perang Badar adalah sahabat yang bernama Tha'labah bin Hatib radhiyallahu anhu. Diriwayatkan bahwa ketika menafsirkan salah satu ayat, ada seseorang yang ahadallaha in razaqahu malan ayunfiqa minhu fi sabilillah. Ada seseorang yang berjanji kepada Allah, dia miskin, dia minta rizki kepada Allah, dan berjanji bila Allah memberikan harta, dia akan berinfak di jalan Allah. Allah kabulkan doanya, Allah berikan harta yang melimpah kepadanya. Tapi sahabat ini ingkar kepada janjinya, tidak mau menunaikan zakatnya, apalagi sedekah infak yang sunnah, yang wajib pun tidak. Sampai saking banyaknya kekayaannya, dia tidak lagi sempat sholat berjamaah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagian sahabat ada yang menggelari dengan gelar nifak kepada orang ini. Ketika dia menunaikan zakat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, zakatnya ditolak.
Ketika Nabi meninggal diganti oleh Abu Bakar, dia menyetorkan zakat kepada Abu Bakar, ditolak. Kepada Umar juga ditolak, sampai Tha'labah ini meninggal pada zaman kekhalifahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Riwayat ini dikutip oleh para ahli tafsir dalam kitab-kitab tafsirnya. Di antaranya dalam kitab Al-Kashaf susunan Az-Zamakhsyari, Ibnul Jauzi dalam kitab Zadul Muyassar, Ar-Razi dalam kitab Mafatihul Ghaib, Al-Khazin dalam kitab tafsirnya, Imam Al-Baydawi dalam kitab Anwarut Tanzil, Asy-Syihab dalam kitab Hasyiyahnya, termasuk Imam Ibnu Katsir di dalam kitab tafsirnya, Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Ad-Durrul Manthur, juga Abu Su'ud dalam kitab tafsirnya, dan banyak lagi ulama-ulama ahli tafsir yang menukil riwayat tentang Tha'labah ini. Apa kesimpulan dari riwayat ini? Kesimpulannya, Tha'labah ini sahabat yang kemudian berubah menjadi munafik, bahkan menjadi ahli neraka. Apakah ini pujian ataukah celaan? Celaan kepada sahabat ini. Berdasarkan riwayat tadi, yang riwayat itu menjadi penafsir terhadap ayat Allah yang tadi disebutkan. Tapi ketika riwayat kisah Tha'labah ini diperiksa oleh para ulama, ternyata kisah ini dhaif. Kedhaifannya diterangkan oleh banyak ulama, di antara Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, Al-Hafidh Al-Iraqi dalam kitab Takhriju Ahaditsil Ihya, Al-Imam Al-Munawi dalam kitab Al-Faid, Ibnu Hazm dalam kitab Al-Muhalla, Ibnu Hamzah dalam kitab Al-Bayan wa Ta'rif, termasuk Syekh Al-Albani rahimahullah juga mendhaifkan riwayat tentang Tha'labah ini dalam kitab Dhaif Al-Jami'. Bahkan Syekh Salim bin Id Al-Hilali menulis sebuah risalah khusus tentang masalah ini dengan judul Asy-Syihabul Tsaqib fi Dzabbi anis Sahabi Tha'labah bin Al-Hatib. Artinya, Asy-Syihabul Tsaqib itu anak panah yang tajam dalam untuk membela sahabat Tha'labah bin Hatib. Dan ini sudah diterjemahkan. Ini sudah dicetak, saya nggak tahu apa diterjemahkan atau tidak. Sudah dicetak dan disebarkan yang menunjukkan dhaifnya riwayat tentang Tha'labah. Dengan demikian, karena riwayat tentang Tha'labah ini dhaif, tidak boleh diyakini sebagai sebuah kisah yang benar. Terlebih ayat atau hadis-hadis sahih menunjukkan Tha'labah itu pahlawan Badar. Pahlawan Badar semuanya dijamin ahli surga. Pahlawan Badar dijamin seluruh dosa-dosanya diampuni oleh Allah Azza wa Jalla, yang dulu, yang sekarang, ataupun yang akan datang. Dosanya belum dilakukan, jaminan ampunannya sudah diberikan. Dan hanya dua jenis manusia yang dosa-dosanya yang akan datang sudah diampuni. Jenis manusia yang pertama adalah Rasulullah SAW, berdasarkan ayat liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar. Surah Al-Fat, surah ke-48 ayat yang kedua. Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang dulu ataupun yang akan datang. Itu jaminan Allah kepada Rasul SAW. Ini jenis yang pertama yang dosa-dosanya dijamin diampuni walaupun dosanya belum dilakukan. Kedua, golongan manusia yang juga dosanya dijamin diampuni adalah para pahlawan Badar.
Allah berfirman dalam salah satu hadis qudsi melalui lisan Rasul alaihi salatu wassalam, Allah menyatakan i'malu masyi'tum faqad ghafartu lakum. Lakukan oleh kalian apa saja yang kalian inginkan, aku telah ampuni semua dosamu. Ini untuk para pahlawan Badar. Jadi dosa-dosa para pahlawan Badar yang belum dilakukan pun sudah dijamin diampuni. Dan tidak ada manusia lain yang memperoleh jaminan seperti itu selain dua golongan manusia tadi. Pertama Nabi SAW, yang keduanya pahlawan Badar. Selain itu enggak. Oleh karena itu kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ketika menerangkan salah satu di antara faidah dari saum Arafah. Saum Arafah itu menghapus dosa berapa lama? 2 tahun. Setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Apakah maknanya orang yang saum Arafah itu dosa setahun yang akan datang sudah diampuni, jadi bebas? Saya sudah saum Arafah nih, nyuri ya, mabok, nggak perlu sholat, dosa loh, tahulah dosa kan sudah diampuni setahun yang akan datang. Nanti Arafah tahun yang akan datang saum lagi, akhirnya seumur hidup diampuni, seumur hidup bebas berbuat dosa. Apakah begitu? Enggak. Berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, makna dari akan diampuninya dosa orang yang saum Arafah setahun yang akan datang, artinya Allah akan memberikan hidayah kepada orang itu, sehingga orang itu karena hidayah itu melakukan amalan-amalan yang bisa menghapus dosa selama setahun yang akan datang. Allah beri hidayah dia untuk melakukan banyak kebaikan, karena kebaikan menghapus dosa. Allah takdirkan bagi orang itu musibah-musibah dan dia sabar dalam menerimanya, karena musibah menghapus dosa. Allah takdirkan orang itu untuk mengamalkan amalan-amalan yang menyebabkan orang itu dimintakan ampun oleh para malaikat. Amalan apa yang menyebabkan orang itu diampuni, dimintakan ampun oleh para malaikat? Banyak. Seperti yang kita lakukan sekarang. Mencari ilmu, mengajarkan ilmu, itu kita dimintakan ampun oleh para malaikat. Makan sahur ketika kita akan saum, itu juga diampuni oleh para malaikat. Sebab Rasulullah SAW bersabda, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal mutasahhirin. Siapa lagi? Orang yang bersolawat kepada Nabi SAW. Siapa lagi? Orang yang ketika sholat berada di shaf yang terdepan dalam sholat berjamaah. Dan banyak lagi amalan-amalan lainnya. Jadi kalau orang itu saum Arafahnya benar, ya ikhlas, ya berkualitas, saumnya dibarengi dengan ibadah dan amal soleh. Saumnya dibarengi dengan menjauhi ucapan perbuatan yang sia-sia. Maka efek dari saum akan dia rasakan. Dan balasannya apa dari Allah? Balasannya Allah akan beri hidayah sehingga di setahun yang akan datang dia menjadi orang yang ahli ibadah, ahli saum, ahli tahajud, ahli ilmu, selalu hadir di majelis ilmu. Akhirnya banyak yang memintakan ampunan dari kalangan malaikat atau makhluk lain kepada orang itu, sehingga berguguranlah dosa-dosanya. Itu maknanya, ya. Jadi selain Nabi dan pahlawan Badar, tidak ada lagi manusia yang dosa-dosanya dijamin diampuni. Hanya Nabi dan para pahlawan Badar. Dan Tha'labah termasuk salah satu pahlawan Badar. Sehingga riwayat tentang Tha'labah yang ingkar janji kepada Allah itu mencoreng kredibilitasnya, mengotori nama baiknya. Dan hadis itu dhaif sebagaimana kedhaifannya dijelaskan oleh para ulama tentang masalah tersebut. Nah,
bila kitab-kitab tafsir ini tidak ditasfiyah, tidak ditasfiyah teh, tidak dibersihkan dari riwayat-riwayat yang dhaif. Apa akibatnya? Akibatnya orang-orang bisa mencela beberapa sahabat yang sebenarnya ahli surga, yang agung, yang dipuji oleh Allah dan Rasulnya, tapi karena ada riwayat dhaif dalam kitab tafsir yang mengisyaratkan celaan kepada para sahabat, akhirnya sahabat yang oleh Allah dipuji, oleh Rasulnya dipuji, dijamin masuk surga, dijamin ampunannya oleh Allah dari semua dosa, oleh manusia awam dicela. Kan ini berbahaya ya. Ini salah satu contoh. Contoh kedua, kita dulu sering mendengar kisah seorang sahabat namanya Alqamah. Pernah nggak? Siapa Alqamah? Orang yang durhaka kepada ibunya ya. Sahabat Alqamah ini diriwayatkan ketika akan meninggalnya susah. Datang Nabi SAW, ucapkan olehmu la ilaha illallah. Nggak mau, nggak bisa. Nabi curiga, kenapa ini? Jangan-jangan dia ada dosa yang menghalangi dia mengatakan la ilaha illallah. Dipanggil ibunya, nggak mau datang. Sekali, dua kali, sampai kata Rasul SAW, atas nama Allah tolong pak ibunya datang ke sini. Akhirnya datang. Lalu ditanya, kenapa? Ada apa? Apakah pernah Alqamah menyakiti hatinya? Kata ibunya, iya, demi Allah saya tidak akan memaafkan dia sampai dia meninggal dunia. Apa kata Nabi SAW? Maafkan. Nggak mau, maafkan. Nggak mau, kan gitu. Akhirnya Nabi SAW menyiapkan apa? Kayu bakar untuk membakar Alqamah ini. Riwayat ini pun dhaif. Tapi ada dalam kitab-kitab tafsir ketika menafsirkan ayat-ayat tentang kewajiban berbuat baik kepada orang tua, terutama ibu. Riwayat ini dhaif. Kedua, mustahil Nabi SAW mau membakar siapa? Membakar sahabatnya. Karena kalau itu dilakukan, niscaya itu bertolak belakang dengan ucapannya sendiri yang menyatakan la yu'adzibu binnar illa sahibun nar. Tidak boleh mengazab dengan api kecuali pemilik api. Siapa pemilik api? Allah Azza wa Jalla. Hanya Allah yang boleh mengazab, menyiksa hambanya dengan api di dalam neraka. Adapun manusia tidak boleh menyiksa seseorang karena kesalahannya, menghukum seseorang karena kesalahannya dengan cara dibakar dengan api, tidak boleh. Ini contoh kedua dari riwayat yang dhaif. Nah, yang jadi masalah adalah kitab-kitab tafsir tersebut yang tertulis di dalam bahasa Arab hanya bisa ditasfiyah oleh ahlinya, hanya bisa dibersihkan oleh ahlinya, orang yang mengerti bahasa Arab, menguasai tafsir. Tapi kurang perhatian terhadap mustalahul hadis. Dia akan memakan apa saja yang dia baca dalam kitab tafsir tanpa mempedulikan sahih tidaknya hadis itu. Apa akibatnya? Akibatnya dia jatuh ke dalam banyak kesalahan karena mengambil riwayat-riwayat yang dhaif ketika menafsirkan Al-Qur'anul Karim. Oleh karena itu manusia sangat membutuhkan penjelasan untuk mentasfiyah kitab-kitab tafsir sehingga kitab tafsir ini terbersihkan dari riwayat-riwayat yang batil. Berdasarkan hal itulah maka muncul inisiatif dari beberapa orang alim, beberapa orang ulama yang menelaah kitab-kitab tafsir dari aspek riwayat. Mana riwayat yang benar, mana riwayat yang dusta. Lalu dibersihkan. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dua
2/3 dari kitab tafsir yang ada adalah menyimpang. Dijelaskan oleh Asy-Syekhul Fadil Muhammad bin Abdurrahman Al-Maghrawi dalam kitabnya yang berjudul Al-Mufassirun Bainat Ta'wil wal Itsbat li Ayatis Sifat. Beliau menyatakan bahwa anna akthar min thulutsai haula'il mufassirin mukhalifuna lil haq, bahwa lebih dari 2/3 kitab tafsir menyimpang dari kebenaran. Lalu dijelaskan dan disebutkan di antara kitab-kitab tafsir yang di dalamnya banyak terjadi penyimpangan adalah Ats-Tsa'labi, Ar-Razi, Al-Baydawi, Abu Su'ud, termasuk Fizil Al-Quran Sayyid Qutb, termasuk Muhammad Farid Wajdi, termasuk As-Sabuni, termasuk Al-Maraghi, termasuk Jalalain. Karena apa? Karena di dalamnya penyimpangannya itu bukan ringan, bukan enteng, tapi takwil terhadap ayat-ayat sifat. Sifat-sifat Allah Azza wa Jalla ditakwil dengan takwilan yang jauh menyimpang. Apa akibatnya? Akibatnya orang yang membacanya akan memiliki akidah yang menyimpang tentang asma dan sifat Allah Azza wa Jalla. Kalau lahir akidah yang menyimpang, lahir penilaian yang salah terhadap para sahabat, lahir umpamanya toleransi yang besar terhadap penyimpangan dan kebidahan, yang semuanya kekeliruan itu lahir dari tulisan-tulisan dalam kitab-kitab tafsir yang didasarkan pada riwayat-riwayat yang lemah atau riwayat-riwayat yang palsu, maka seluruh pengamalan keyakinan agama kaum muslimin terkontaminasi oleh penyimpangan. Sumbernya satu, yaitu tafsirnya. Dari sinilah maka tasfiyah perlu dilakukan di bidang tafsir. Dan sekarang muncul inisiatif dari para ulama untuk apa? Menyaring riwayat-riwayat dalam kitab-kitab tafsir. Kitab tafsir itu banyak kebaikan, karena banyak riwayat-riwayat yang sahih dan penafsiran yang luar biasa, tapi juga banyak titik atau sisi-sisi yang berbahayanya. Muncul inisiatif dari para ulama untuk mentahqiq kitab-kitab tafsir tersebut. Riwayat yang dhaifnya ini dijelaskan lalu dibuang. Ini yang sahihnya ini yang diyakini dan harus diamalkan oleh kaum muslimin. Dan tasfiyah ini sudah banyak dilakukan. Kalau di bidang hadis kemarin sudah kita jelaskan. Kalau Bukhari dan Muslim, iya bolehlah diambil oleh kaum muslimin selama itu ada dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Adapun kitab Bukhari yang lainnya yang campur aduk antara sahih dan dhaif, seperti kitab Al-Adabul Mufrad, kitab At-Tarikh, susunan Imam Bukhari. Di sana ada riwayat-riwayat hadis yang banyak, ribuan. Ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. Termasuk Sunan Abu Daud campur aduk, ada yang hasan, ada yang sahih, ada yang dhaif, ada yang palsu. Juga Sunan An-Nasai, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Musnad Imam Ahmad dan yang lain-lainnya sekarang sudah dilakukan tasfiyah oleh para ulama. Syekh Al-Albani rahimahullah sudah melahirkan karya agung yang tidak bisa dilakukan oleh ulama lain pada zaman sekarang, belum ada, yaitu memisahkan mana yang sahih dan yang dhaif dari Sunan Abu Daud, dari Sunan An-Nasai, dari Sunan At-Tirmidzi, dari Sunan Ibnu Majah dan seterusnya, sehingga lahir kitab sahih Sunan Abu Daud dan dhaif Sunan Abu Daud, sahih Sunan An-Nasai, dhaif Sunan An-Nasai dan seterusnya. Tasfiyah sudah banyak dilakukan oleh para ulama di bidang hadis, dan tasfiyah juga sudah banyak dilakukan oleh para ulama di bidang tafsir. Makanya nanti kalau kita mau ngaji tafsir, yuk ngaji tafsir, maka pilih ustadz yang mampu memilihkan kitab yang sudah ditahqiq oleh para ahlinya.
agar tidak bercampur antara yang sahih dengan yang dhaif. Sebab dari penjelasan tafsir yang didasarkan pada hadis yang dhaif bisa melahirkan penyimpangan yang sangat fatal. Inilah yang kelima, yaitu tasfiyah di bidang tafsir. Keenam, ini yang gak kalah pentingnya nih. Tasfiyah juga harus atau wajib dilakukan di bidang tazkiyah. Yang dimaksud dengan tazkiyah di sini adalah tazkiyatun nufus, yaitu pembersihan jiwa. Semua orang nih, menyadari tazkiyatun nufus itu penting. Dan ini sebenarnya tujuan utama dakwah untuk tazkiyatun nufus. Apa arti tazkiyatun nufus? Membersihkan jiwa. Salah satu di antara tujuan utama diutusnya para rasul untuk tazkiyatun nufus. Coba perhatikan Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat yang kedua. Allah berfirman, huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Coba lihat. Dialah Allah yang telah mengutus seorang rasul ke tengah umat yang ummi, seorang rasul di kalangan mereka, di kalangan sama manusia. Apa tugas Rasul itu? Yatslu alaihim ayatihi, membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Pertama tuh. Kedua, wa yuzakkihi, mensucikan jiwa mereka. Ketiga, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Sebelum itu, sebelum dilakukan tiga perkara tadi, sebelum dibacakan ayat, sebelum ditazkiyatun nufus, sebelum diajarkan kitab dan hikmah, mereka sesat. Artinya sesat apa? Artinya mereka itu bodoh, artinya jiwa mereka itu kotor, artinya mereka tidak tahu kebenaran dan kesalahan, bercampur aduk antara hak dan batil, makanya sesat. Makanya salah satu diutusnya Rasulullah SAW ke tengah umat yang ummi ini adalah tazkiyatun nufus, membersihkan jiwa. Itu pertama. Kedua, tazkiyatun nufus menjadi ruh dari dakwah, tujuan utama dari dakwah, karena jiwa dari manusia adalah penentu baik buruknya manusia itu. Amal dan ucapan yang dilakukan oleh manusia sangat tergantung kepada baik buruknya keadaan hatinya, keadaan jiwanya. Jiwa itu, hati itu kan raja dalam tubuh kita, ya. Seluruh anggota badan ini penggawanya. Tangan kita, kaki kita, mata kita, telinga kita, lisan kita, seluruh anggota tubuh kita hanya pelaksana dari apa yang diinstruksikan oleh hati. Kenapa Pak Acu memberikan ini tisu? Mungkin dilihat dari jauh saya berkeringat, padahal saya tidak merasa berkeringat. Tapi agar Pak Acu tidak mubazir, nggak apa-apa saya pakai. Syukran, jazakallah khair. Berkeringat tidak? Tidak ya? Jadi semua anggota badan kita hanya apa? Pelaksana. Pelaksana dari perintah siapa? Perintah hati. Kata hati tonjok, tangan nonjok. Kata hati tendang, kaki nendang. Kan gitu. Kata hati pelototin tuh orang, melotot. Kata hati celak tuh orang, dicelak. Hati ini raja.
Nabi SAW bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadal jasadu kulluhu ala wa hiya al qalb. Ingat, di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Kalau segumpal daging ini baik seluruh anggota badannya. Artinya seluruh amalan yang dilakukan oleh anggota badan bakal baik. Kalau jelek pula. Dan segumpal daging itu adalah hati. Kalau hati baik, amal yang dilakukan oleh anggota badan pasti baik. Kalau hatinya buruk, amal yang keluar dari jiwa yang buruk pasti akan buruk juga. Kata-katanya buruk, apa yang dilakukan oleh tangannya buruk, apa kemana kaki melangkah ini akan melangkah ke tempat yang buruk. Karena apa? Karena memang hati pengendali seluruh tubuh manusia. Makanya di sini kita sangat perlunya membersihkan hati, membersihkan jiwa yang disebut dengan tazkiyatun nufus. Oleh karena itu Allah dalam menilai manusia, memberi pahala atau dosa kepada manusia tidak dilihat dari harta, tidak dilihat dari bentuk dan rupa. Orang tidak akan dapat pahala hanya karena dia ganteng atau gelis. Ya mah kasepna luar biasa dikasih pahala karena kekasepan. Enggak. Tadi mah goreng patut ya dosa nggak poe. Kenapa ya Allah? Apa dosa saya? Goreng patut. Enggak. Karena dia dikasih goreng patut oleh yang memberi dia goreng patut itu siapa? Allah. Yang memberi kekasipan Allah. Kenapa dia goreng patut itu kasep? Adil tidak? Adil pasti. Pasti ada alasan yang kita tidak tahu. Seandainya orang yang goreng patut ini dikasih wajah ganteng, banyak wanita yang jadi korban karena kelakuannya nih. Karena kelakuannya buruk dikasih aja buruk, jadi wanita nggak tergiur. Makanya yang goreng patut bersyukur. Kalau tidak goreng patut akan banyak melakukan dosa-dosa karena daya tarik dia terhadap wanita juga besar, godaannya besar gitu kan. Setiap wanita yang berpapasan melirik, menatap, mengerling, bisa dituturkan ya tata. Makanya bersyukurlah orang-orang yang goreng patut. Yang dijadikan penilaian oleh Allah hati. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum. Innama yanzurullahu ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak melihat kepada rupa kamu, tidak melihat kepada harta kamu. Allah hanya melihat hati dan amal kamu. Makanya jiwa menjadi target utama dari dakwah. Dibersihkan. Cuma sayang 1000 bahkan 1.000.000 kali sayang. Banyak orang yang melakukan upaya tazkiyatun nufus dengan cara yang keliru. Cara kelirunya ada yang melakukan tazkiyatun nufus dengan cara mengotori jiwa lebih kotor daripada sebelumnya. Dengan cara apa? Berbuat syirik. Dengan cara apa? Berbuat bid'ah. Dengan cara apa? Dengan cara berbuat maksiat dengan mengatasnamakan agama. Padahal ya, Islam ini sudah lengkap, termasuk memiliki konsep yang sangat lengkap tentang cara mensucikan jiwa. Karena Islam sudah sempurna. Di antara kesempurnaan Islam ini mencakup juga bagaimana cara mentazkiyah jiwa. Allah berfirman, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islamah dina. Semua, termasuk kesempurnaan Islam juga mencakup apa? Mencakup cara membersihkan jiwa. Tapi banyak orang mengambil cara membersihkan jiwa dengan mengadopsi
mengadopsi agama lain. Ada yang dengan cara yoga, ada yang dengan cara mengosongkan pikiran, ada yang dengan cara zikir terus tanpa berinteraksi dengan orang lain. Ada juga dengan cara meninggalkan kehidupan dunia ini khusus beribadah kepada Allah dengan ibadah-ibadah apapun walaupun tidak disyariatkan. Salah satu contoh yang nyata, adanya orang yang menelusuri jalan yang keliru dalam tazkiyatun nufus adalah lahirnya konsep tasawuf. Pernah dengar tasawuf? Pernah. Orangnya disebut apa? Sufi. Apa kesalahan dan kekeliruannya? Kesalahan dan kekeliruannya super banyak. Pertama, mereka hanya mengandalkan cinta dan semangat yang besar tanpa mempedulikan aspek ilmu. Apa akibatnya? Akibatnya dorongan untuk beribadah yang besar itu mendorong mereka untuk beribadah kepada Allah dengan cara apapun, walaupun dengan cara yang tidak disyariatkan. Terjerumuslah mereka ke dalam apa? Bid'ah. Tentang cara zikir, lafaz zikir, jumlah zikir. Bahkan ada juga zikir dengan mengadopsi agama lain, zikirnya dengan geleng-geleng kepala, bahkan ada zikir dengan cara muter. Muter aja badannya teh. Tapi teu lieur anehna teh. Da urang mah 3 kali muter oge dadalig degan atuh ya. Ini mah ratusan kali muter juga tidak liur-liur, tidak tolonjong. Tidak jatuh-jatuh. Dibantu oleh setan laknatullahi alaih. Apakah Nabi ketika berzikir sambil muter begitu? Enggak. Apakah Nabi ketika berzikir sambil guda-gideg gitu? Enggak. Kadang-kadang sampai merubah lafaz. Kalau la ilaha illallah kepanjangan, Allah, 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 Allah. Allah masih kepanjangan, hu, gitu kan? Sambil merem, kadang-kadang sambil melayang, sambil muter, sambil gimana, sambil nari dan segala macam. Itu cara mentazkiyah jiwa mereka dengan cara yang menyimpang dari apa yang dicontohkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Itu yang pertama. Kedua, mereka tadi disebutkan tidak peduli kepada sumber dari ibadah yang mereka lakukan. Dari mana ini bersumber? Apakah bersumber dari riwayat yang bisa dipercaya? Atau riwayatnya itu dari orang kafir nggak peduli? Coba lihat apa yang dituturkan oleh seseorang yang dulu menjadi idola saya. Seorang tokoh yang sekarang bukunya masih menyebar, tapi orang sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Namanya Said Hawa. Pernah dengar? Menyusun sebuah buku judulnya Tarbiyatun Ruhiyah. Tarbiyah Ruhiyah. Ini sudah diterjemahkan sejak dulu dan saya sudah baca bukunya. Orang yang baca berdecak kagum karena yang bacanya kurang filter ilmu untuk menyaring isinya. Di antaranya ada sebuah kisah, halaman 217 dari kitab asli Tarbiyatur Ruhiyah, dikatakan begini. Ketika dia berbicara tentang karomah para pelaku tasawuf atau tariqat rifa'iyah. Ada sebuah tariqat namanya tariqat rifa'iyah. Berkata Sayyid Hawa di dalam bukunya, qad haddatsani marrah nasraniyun an hadithatin waqa'at lahu syakhsiyan wa hadhihi hadithatun masyhuratun ma'lumah jama'ani Allahu bi sahibiha syakhsiyan ba'dahu an balagatni al-hadithatu min ghairi wa haddathani kaifa hadara halaqata dzikr
fadharabahu ahadudz dzakirin bisyis fi dhahrihi fa kharaja syis min sadrihi hatta qabada alaihi biyadihi thumma sahaba syis wa lam yakun lidzalika atharon aw darara. Kata Sayyid Hawa, telah menceritakan suatu saat kepadaku seorang Nasrani. Bayangkan, Nasrani jadi sumber berita tentang sebuah kejadian yang langsung dia saksikan sendiri. Kisah ini masyhur, maklum diketahui oleh banyak orang, yang semoga ini kata Sayyid Hawa, semoga Allah menyatukan aku dengan orang ini secara pribadi. Telah sampai bahwa suatu saat Ar-Rifai ini seorang pelaku thariqat Rifaiyah ini menghadiri majlis zikir. Di antara orang yang berzikir ada yang memukul orang ini dengan tongkat shish. Shish itu pargi rokok anu kita tah padudahan. Tapi ini panjang sekitar setengah meter. Shish itu kalau zaman kita sekarang sejenis ganja. Di sono di negeri-negeri tertentu ada tempat khusus tempat ngesis gitulah. Sambil berbaring, sambil ngobrol, sambil ngeyot pelenyun itu teler. Tongkatnya panjang. Dan ujung yang disedotnya tentu saja pipih dan agak runcing. Dipukullah punggung dari seorang pelaku thariqat ini oleh tongkat sis itu, dan ternyata menembus dadanya dari punggung sampai ke dadanya. Maka oleh si pelaku thariqat ini diambil dari dadanya dan dicabut dengan tangannya dan sampai copot dan tidak ada bekas sama sekali. Ini termasuk karamatul aulia. Berkata Sayyid Hawa ketika menerangkan kisah yang dia dengar dari seorang Nasrani, dia bilang, inna hadza syai' alladhi yajri fi tabaqati abna'i thariqah ar-rifaiyah wa yastamiru fihim huwa min a'dhami fadlillahi ala hadhil ummah idh man ra'a dhalika taqumu alaihi al-hujjah bisyaklin wadihin ala mu'jizatil anbiya wa karamatil awliya. Sesungguhnya kejadian yang teralami oleh salah seorang pengikut thariqah ar-rifaiyah, dan itu terus terjadi berlangsung di kalangan mereka, banyak terjadi, termasuk seagung-agung karunia Allah bagi umat ini, karena umat ini bisa melihat sehingga menjadi hujjah yang jelas bagi mereka tentang adanya mukjizat para nabi dan karomah para wali. Bayangkan, seorang tokoh Islam sekaliber Sayyid Hawa mempercayai kisah orang Nasrani tentang seorang pengikut thariqat Rifaiyah. Ketika mengomentari kisah ini berkata Syekh Ali Hasan Al-Athari, aku katakan, inna atharat tazwir dhahirun ala hadhil qissah fahiya min riwayatin Nasrani. Sesungguhnya efek buruk dari riwayat ini begitu besar karena riwayat ini dari orang Nasrani. Sebuah kisah yang aneh yang menyebabkan riwayat ini harus dianggap batil. Kenapa? Bagaimana seorang tokoh Islam bisa menerima dan menjadikan kisah ini sebagai hujjah padahal bersumber dari orang kafir. Padahal para ulama ahli hadis telah begitu ketat dalam menyaring sebuah riwayat. Sebuah riwayat. Jangankan orang kafir itu ya, seorang ulama Islam yang soleh tapi hafalannya suka salah, riwayatnya ditolak. Atau umpamanya seorang yang hafalannya kuat dan dia jujur, tapi dia umpamanya
ada kebid'ahan yang fatal bagi dirinya, maka riwayatnya juga ditolak. Maka bagaimana seorang tokoh Islam bisa menerima kisah dari seorang kafir Nasrani? Itu yang pertama. Yang keduanya, bahwa ulama Islam, inna ulama al-Islam raddu riwayatir rawil muslim in kana dhaifan fa kaifa bi riwayatin nasrani musyrik walladhi wallahu a'lam bihalihi. Para ulama Islam telah menolak riwayat rawi muslim kalau dia dhaif, bagaimana dengan riwayat Nasrani? Terus yang lebih lagi, seandainya kisah tersebut menunjukkan kebesaran Islam, kenapa orang Nasrani yang meriwayatkan kisah ini tidak masuk Islam? Andai benar sumbernya bukan Nasrani, kejadian ini benar, ada orang di punggungnya ditusuk atau dipukul lalu tembus ke dada lalu dicabut kemudian nggak ada bekas sama sekali, apakah hal itu menunjukkan dia ini soleh dan benar? Enggak. Para ahli sihir bisa melakukan itu, para tukang debus bisa melakukan itu, para tukang sulap bisa melakukan itu semua. Apakah ini menunjukkan ahli sihir tadi, tukang sulap tadi, tukang debus tadi adalah soleh dan benar? Sama sekali tidak. Ya. Oleh karena itu, mentazkiyah diri, mensucikan jiwa dengan cara-cara seperti yang ditempuh oleh yang diceritakan tadi adalah cara membersihkan diri yang keliru, keluar dari tuntunan Islam, dan bukan menyebabkan diri menjadi bersih, bahkan menjadi tambah kotor. Ada seseorang, tadinya preman, dia suka mabuk, suka judi, suka malakin orang. Suatu saat terkena dakwah satu kelompok tertentu yang dakwahnya dari masjid ke masjid. Nah, perlu saya sebut ya, 3 hari di masjid ini, pindah lagi ke masjid lain ya, mamanggul naon beas sama kastrol. Preman ini berhenti dari kepremanannya, nggak mabuk lagi, juga tidak malakin lagi, ke masjidnya rajin. Mereka bilang, tuh orang ini dapat hidayah dari Allah karena kami. Dijawab oleh seorang dai, dia berhenti dari maksiat, beralih ke syirik dan bid'ah. Mana yang lebih besar dosanya? Sebelum dia ikut-ikutan, dia nggak pernah minta-minta ke kuburan, dia nggak pernah berdoa kepada arwah orang yang sudah mati. Tapi setelah ikut grup tersebut jadi begitu. Tadinya tidak syirik, tadinya tidak melakukan kebid'ahan, tadinya ya melakukan kemaksiatan. Dia terkena dakwah berhenti dari kemaksiatan tapi diajak kepada bid'ah dan syirik. Penyimpangannya lebih besar. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala menyatakan, al-bid'atu ahabbu ila syaitani minal ma'asi. Kebid'ahan itu lebih disukai oleh setan daripada kemaksiatan, dan dosa kebid'ahan itu lebih besar daripada dosa kemaksiatan. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim, target setan dalam menggoda manusia pertama agar manusia itu kafir dan musyrik, kalau bisa. Kalau nggak bisa, turun sedikit targetnya, berusaha menggoda manusia agar rajin ibadahnya tapi terjerumus ke dalam bid'ah. Kalau itu juga tidak bisa berhasil, baru turun lagi targetnya, berusaha agar manusia terjerumus ke dalam dosa besar, ke dalam maksiat. Kalau enggak juga digoda untuk terjerumus ke dalam dosa kecil, dan seterusnya begitu. Itu urutannya. Dan ternyata bid'ah itu ranking kedua setelah kafir dan musyrik. Dosa besar maksiat itu ranking keempat di bawah kebid'ahan. Kenapa? Karena kalau kemaksiatan adalah kejahatan terhadap sesama manusia,
Umpamanya dia memukul, dia memalak, dia mencuri, itu kejahatan kepada sama manusia. Tapi kalau bid'ah itu adalah kejahatan kepada Allah dan Rasulnya. Besar mana dosa berbuat jahat kepada Allah dan Rasulnya atau kepada manusia? Kepada Allah dan Rasulnya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Berbuat bid'ah adalah mendahului Allah dan Rasul. Dalam ayat keduanya surah Al-Hujurat itu tadi Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbatu amalukum wa antum la tash'urun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian meninggikan suara kalian di atas suara Rasul, seperti kalian meninggikan suara kalian di atas yang lainnya, lalu batallah, gugurlah amal-amal kalian tanpa kalian sadari. Jadi siapa orang yang berbicara dengan nada yang lebih tinggi dari suara Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua amal kebaikannya batal. Walaupun isi pembicaranya benar, tapi nadanya lebih tinggi dibanding nada suara Nabi. Dan ini adalah kelancangan teringan kepada Nabi. Apalagi kalau lancangnya lebih dari itu, berupa dia lebih mendahulukan akalnya daripada hadis Nabi. Dia lebih mendahulukan pendapatnya daripada sunnah Nabi. Ini lebih besar lagi daripada ngagorowok tadi. Kalau ngagorowok isinya benar, cuma nadanya lebih tinggi, batal tuh amal-amalnya tuh. Dan itu terlarang. Sekarang walaupun suaranya lirih, tapi isi omongannya bertolak belakang dengan petunjuk Nabi, itu lebih lancang lagi. Coba umpamana, mana yang lebih menyinggung perasaan kita? Ada anak muda yang usianya di bawah kita berbicara kepada seorang ustadz, tapi berteriak, "Ustadz, saya cinta Ustadz," gitu ya, agak rawok. Mungkin kita tersinggung dengan sikapnya, tapi isinya benar. Bayangkan bandingan dengan orang yang yang berbicara secara sopan, santun, lembut. "Ustadz, saya sebel banget sama Ustadz teh, pingin nonjok." Cara bicaranya santun, lembut, sopan, tapi isinya mencela. Lebih menyinggung mana? Lebih menyinggung yang isinya mencela, walaupun diutarakan dengan cara yang sopan. Saya ada kalau ketemu berdua sama Ustadz di hutan, dicekek Ustadz teh, saking sebalnya. Setiap malam tidak saya teh mendoakan keburukan, kapan Ustadz mati. Tapi sopan, lemah lembut. Mana yang lebih menyinggung? Ini yang lebih menyinggung daripada orang yang berteriak keras walaupun isinya menyenangkan kita. "Ustadz, saya suka kepada Ustadz, saya cinta kepada Ustadz. Setiap malam saya doakan kebaikan untuk Ustadz dan keluarga," gitu ya. Tapi teriak. Kita tersinggung dengan suaranya atau caranya walaupun isinya menyenangkan kita. Tapi yang ini tadi sopan, santun, lembut, tapi isinya nyelekit. Ini yang lebih menyinggung. Jadi kalau berbicara kepada Nabi dengan isi pembicaraan yang benar tapi nadanya lebih tinggi, itu terlarang. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qaul kajahri ba'dikum li ba'din. Terus kata Allah, antahbatu a'malukum wa antum la tash'urun. Gugur amal-amal kalian tanpa kalian sadari. Itu saja sudah gugur, apalagi kalau isi pembicaraan dan sikap yang dia tunjukkan menyelisihi petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan hal itulah maka kebidahan merupakan kejahatan kepada Allah dan Rasulnya, karena kebidahan merupakan bentuk penambah-nambahan dari ajaran Allah atau mengurangi atau merubah. Seakan-akan Islam ini belum sempurna, seakan-akan Islam ini perlu tambahan dari manusia.
Kejahatankah itu? Kejahatan. Kepada siapa? Kepada Allah dan Rasul. Ini yang menjadi penyebab kenapa bid'ah lebih disukai oleh iblis. Karena apa? Karena bid'ah kejahatan kepada Allah dan Rasulnya, sementara kemaksiatanlah kejahatan kepada sama manusia. Yang keduanya, karena kebid'ahan merupakan kejahatan kepada Allah dan Rasulnya, maka dosanya lebih besar dibanding kejahatan kepada sama manusia. Dan ini yang ketiga, kalau maksiat pelakunya merasa, meyakini, menyadari itu salah. Coba tanya kepada para pemabuk, mabuk itu benar apa enggak? Enggak, salah, jahat, mudah-mudahan anak saya jangan kayak saya. Berjudi itu baik apa enggak? Enggak, mudah-mudahan anak saya menjadi santri, kan gitu. Coba kepada para wanita perzina, Bu, ini baik nggak anak ibu pingin jadi penerus ibu? Ih, amit-amit jangan. Ibunya boleh begini, anak saya harus jadi kiai atau minimal istri ustad, kan begitu. Amit-amit jangan, anak saya jangan sampai tahu, tetangga semua keluarga saya jangan sampai tahu. Karena apa? Karena tahu itu buruk, itu jelek, dan ingin berhenti suatu saat. Itu dosa, itu maksiat. Orang yang melakukannya menyadari itu salah. Tapi coba, kalau bid'ah, apakah pelakunya merasa salah? Enggak, merasa benar. Kalau penjudi, kalau pemabuk, kalau pezina diketahui malu, ditegur, dia diem karena menyadari salah. Coba kalau orang yang melakukan kebid'ahan ditegur, bagaimana reaksinya? Marah dia. Enak saja nyalahin saya. Emang surga punya nenek moyang lu? Emang surga itu berada di tangan lu? Hanya kamu sendirian yang sendirian ke surga, sepi lu, nggak ada orang. Kan gitu ya. Ngambek dia, marah, siap menyingsingkan lengan baju, siap mengadakan pertumpahan darah, siap mengorbankan jiwa demi kebid'ahan yang dilakukan. Merasa benar. Marah kalau ditegur dan disalahkan. Karena merasa benar, dia tidak akan apa? Tidak akan tobat. Tobat dari apa yang saya lakukan nggak salah? Ya. Nah, kebid'ahan ini banyak dilakukan orang dalam bertazkiyatun nufus. Jadi metodologi tazkiyatun nufus banyak dari mana-mana dan seluruhnya keliru. Padahal Islam sudah memiliki konsep tersendiri untuk tazkiyatun nufus, untuk membersihkan jiwa. Dimulai dari mempelajari tauhid secara benar, mengenal asma dan sifat Allah Azza wa Jalla. Semakin kita kenal kepada Allah, semakin besar rasa cinta, khauf, khasyah, mahabbah, tawakal, ikhlas, dan sejenisnya semakin besar. Kalau sudah semakin begitu, semakin takut kepada Allah, semakin tidak berani melanggar larangan Allah. Sering saya berikan ilustrasi, kalau seseorang tahu Allah itu melihat, Allah itu mendengar, Allah itu selalu mengawasi setiap saat, dimanapun, dalam keadaan bagaimanapun, terus menyadari itu, kemanapun dia melangkah, kemanapun dia pergi, apapun yang dia lakukan, dia meyakini diawasi oleh Allah. Bukan hanya Allah yang mengawasi, ada yang lain yang mengawasi, malaikat mengawasi, ya. Mungkin ada jin-jin juga yang gak kelihatan mengawasi, melihat. Tempat yang kita pijak juga mengawasi dan kelak akan menjadi saksi. Beranikah orang ini walaupun menyendiri melakukan sesuatu yang Allah haramkan secara sengaja? Enggak. Kita aja ya, jangankan terlihat oleh Allah, terlihat oleh manusia, kita gak berani berbuat dosa. Walaupun penjahat kelas kakap, copet, apakah copet itu di tempat ramai lihat, oh itu ada dompet tongol langsung dicabut? Enggak. Lihat sekeliling, ada yang lihat enggak? Ya, setelah semua orang asik dengan HP-nya masing-masing, kan sekarang begitu ya, HP itu sudah menjadi soulmate bagi setiap orang. Berpisah 5 menit aja dari HP, gatel. Beres sholat, assalamualaikum, assalamualaikum. Apa yang banyak dilakukan orang? Nyabut HP langsung.
Zikir, HP main terus. Ya. Kan kebanyakan begitu sekarang ya. Andai orang berbuat seperti itu tuh kepada Quran, aduh luar biasa itu. Coba kepada Quran begitu. Di angkot buka Quran. Ya. Nunggu di ruang tunggu dokter ketika akan diperiksa sebab aya bisul, buka Quran. Nunggu obat di apotek, buka Quran. Wah, luar biasa. Sayang itu tidak dilakukan kepada Quran, hanya dilakukan kepada HP. Berapa lama kita berpisah dengan HP dalam sehari? Kayaknya nggak pernah. Ke WC juga dibawa. Tidur juga di bawah bantal tuh si HP tuh. Sebelum ngantuk HP dibuka terus. Ngantuk pun terus dibelel-belel. Sampai akhirnya tidur beneran, HP-nya ada dalam dadanya. Begitu bangun yang dilihat HP, ada SMS-nya. Wah, kalau orang begitu kepada Quran luar biasa ya. Atau kepada buku, kepada ilmu begitu, luar biasa itu. Akan jadi saroleh siga nama. Sayang itu hanya kepada HP. Dari mana beloknya sampai ke HP tadi? Terakhir apa yang saya bilang sebelum ke HP? Iya. Jadi bidah itu pelakunya tidak akan tobat karena merasa benar. Berbeda dengan ahli maksiat, suatu saat dia akan tobat dan ingin tobat walaupun belum mampu untuk tobat, masih berat gitu ya, tapi suatu saat dia akan tobat. Dia mendoakan agar anak-anaknya tidak seperti dirinya. Tapi orang-orang yang bid'ah melakukan hal tersebut kepada kebid'ahannya ya, dan mewariskannya kepada anak-anaknya, kepada orang lain, dan siap mengorbankan nyawa demi hal itu. Oleh karena itulah maka itu lebih disukai oleh setan. Jadi tazkiyatun nufus banyak dilakukan oleh banyak orang dengan cara yang keliru, bercampur baur dengan kebid'ahan, bercampur baur dengan kesesatan, bercampur baur dengan mengadopsi ajaran dari agama lain. Apa akibatnya? Akibatnya hati bukan bertambah bersih, malah bertambah kotor, bertambah jauh dari Allah Azza wa Jalla. Inilah yang menyebabkan tasfiyah perlu dilakukan dalam hal tazkiyatun nufus. Itulah yang keenam. Ketujuh, yang ketujuh adalah at-tarikh. Yang harus ditasfiyah adalah sejarah. Sejarah ini banyak dimanipulasi. Semua orang sepakat bahwa sejarah hanya dibuat oleh orang yang berkuasa. Komunis bisa menjadi bagus citranya, kesannya. Semua tokohnya bisa menjadi pahlawan kalau yang berkuasanya berfaham komunis. Pejuang Islam bisa menjadi teroris, bisa menjadi penjahat kalau orang yang berkuasa adalah orang yang anti-Islam, walaupun KTP-nya beragama Islam. Jadi banyak manipulasi dalam sejarah. Menurut kita bangsa Indonesia, 350 tahun itu kita dijajah oleh Belanda dengan kejahatan yang tidak manusiawi. Ya enggak? Ada penyiksaan, ada perampasan, ada perkosaan, ada pembunuhan, macam-macam. Banyak dibuat buku, banyak dibuat film yang menunjukkan kekejian para penjajah, terutama penjajah Belanda yang 350 tahun. Coba kita ke Belanda, tanya orang Belanda, benar nggak pernah menjajah Indonesia? Enggak. Mereka menyatakan mereka membantu Indonesia dari keterpurukan, membimbing Indonesia untuk menuju kepada peradaban yang lebih baik daripada sebelumnya.
menyatukan Indonesia yang tadinya berupa puluhan kerajaan yang terpisah-pisah, berpecah-pecah, berperang satu sama lain menjadi satu kesatuan utuh, menjadi Nusantara. Belanda adalah pahlawan bagi Indonesia. Itu yang diajarkan di sekolah-sekolah mereka ke anak-anak didik mereka. Oleh karena itu, jangan berharap kalau kita ketemu orang Belanda lalu kita katakan kamu dulu sudah jahat kepada bangsa kami. Mereka akan menyangka kami punya jasa besar kepada bangsa kalian. Coba tanya tuh kepada orang-orang yang tinggal di Belanda. Begitu tuh. Sejarah masa lalu di Indonesia tentang Belanda berbeda dengan sejarah masa lalu tentang Belanda di Belanda. Padahal sama-sama Belandanya, sama-sama berbicara tentang peran Belanda 350 tahun di negeri Indonesia. Menurut orang Indonesia, Belanda penjahat. Menurut orang Belanda, Belanda adalah pahlawan bagi bangsa Indonesia. Beda ya? Karena sejarah dibuat oleh orang yang menang, orang-orang yang berkuasa. Karena itu pula maka sejarah sangat rentan dimanipulasi, termasuk sejarah Islam. Tahu nggak? Kurang bagaimana masuk akalnya agama Syiah. Mereka menganggap Quran ini palsu. Mereka menganggap Nabi Muhammad versi orang Sunni berbeda dengan Nabi Muhammad versi orang Syiah. Mereka itu menganggap bahwa Abu Bakar, Umar, Utsman perampok kekuasaan yang sah yang semestinya Ali. Mereka menganggap malaikat Jibril itu khianat. Harusnya ini wahyu diberikan kepada Ali, malah diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka menganggap nikah mut'ah adalah sebuah amalan yang luar biasa agungnya. Mereka juga membolehkan nikah mut'ah kepada perempuan yang sudah bersuami, dengan ibunya, dengan putrinya, dengan adiknya, boleh itu. Mereka menganggap dengan pokoknya banyak keyakinan-keyakinan yang tidak masuk akal. Pertanyaan, kenapa banyak pengikutnya? Kenapa ada orang-orang yang tadinya berkeyakinan Islam berubah menjadi Syiah, ikut mencela, melaknat Abu Bakar, Umar, Utsman dan para sahabat lain? Mereka meyakini semua sahabat murtad sepeninggal Nabi SAW. Berani, kenapa mereka berani? Kalau menurut kita kan nggak masuk akal ya. Tapi kenapa orang-orang itu kok berkeyakinan dan keyakinannya kuat seperti itu? Awal terpengaruhnya mereka adalah dari manipulasi sejarah. Syiah itu ketika mengajarkan tentang Syiah tidak langsung berbicara beginilah akidah kami bangsa Syiah. Enggak. Kalau langsung mereka berbicara tentang akidahnya ke orang Sunni, langsung ditolak mentah-mentah. Tapi halusnya dan liciknya mereka mulai berbicara tentang sejarah yang dimanipulasi. Dari sejarah itu diceritakan bahwa para sahabat banyak melakukan kejahatan, termasuk merubah Quran, termasuk durhaka kepada Nabi, termasuk dengki kepada Ahlul Bait. Banyak ayat-ayat yang dihapus dan ayat yang ditambahkan dan ayat yang dirubah. Ini melalui sejarah dengan data yang menurut mereka valid dan disodorkan kepada orang awam yang tidak bisa memeriksa kevalidan dari cerita itu. Akibatnya apa? Itu disajikan secara memikat dengan riwayat yang dijelaskan berdasarkan referensi yang mereka terangkan secara lengkap, dikonsumsi oleh orang awam, tercengang. Oh gitu toh. Kita nggak tahu selama ini ada ayat yang dihapus. Kita nggak tahu selama ini ada ayat yang ditambahkan. Kita nggak tahu selama ini ada surat yang dirubah. Kita nggak tahu begini-begini. Sedikit-sedikit tuh dari sejarah. Ya, akhirnya mempercayai cerita sejarah versi Syiah itu.
Akibatnya apa? Akibatnya muncul kebencian, kedengkian kepada para sahabat. Sejahat itu ya para sahabat, kurang ajar banget tuh para sahabat. Nah, berani menghapus Al-Quran, berani menambahkan Al-Quran, berani merubah Al-Quran, berani dengki dan punya hasad kepada ahlul bait Nabi. Mulai muncul kebencian, sedikit demi sedikit tuh. Akhirnya bayangkan, kalau Quran sudah tidak dipercaya, kalau para sahabat sudah tidak dipercaya, kalau hadis-hadis semuanya sudah ditolak, masih ada nggak Islam yang tersisa dalam diri orang itu? Nggak ada. Sumber Islam itu Quran, sumber Islam itu hadis, dan yang membawa Quran dan hadis kepada kita adalah para sahabat. Kalau tiga ini digugurkan dalam diri seseorang, musnah Islam dalam diri orang itu. Setelah keislaman orang itu runtuh dalam dirinya, baru masuk. Adapun menurut konsep kami para Syiah begini, masuk tuh. Itu yang menyebabkan apa? Mereka sangat fanatik kepada akidah Syiahnya, fanatik membenci para sahabat, fanatik membenci Jibril, fanatik mengagung-agungkan Abu Lu'lu. Tahu nggak siapa Abu Lu'lu? Yang membunuh Umar bin Khattab radhiyallahu an, pahlawan besar itu, sampai digelari dengan sebutan Asy-Syuja'. Asy-Syuja' itu apa? Pemberani. Nggak ada orang yang berani membunuh Umar bin Khattab kecuali si Abu Lu'lu. Mereka digelari dengan sebutan Asy-Syuja'. Jadi manipulasi sejarah bisa merubah keyakinan orang loh. Kenapa orang Belanda yakin bahwa mereka pahlawan bagi bangsa Indonesia? Karena sejarah yang dimanipulasi. Kenapa bangsa Indonesia yakin bahwa Belanda itu jahat selama 350 tahun? Karena mereka juga punya sejarah tersendiri yang mereka alami dan tertulis dalam buku-buku, terceritakan dalam kisah secara dari mulut ke mulut. Materinya sama, yaitu tentang peran Belanda 350 tahun di Indonesia, tapi kok kesannya beda ya? Ini karena apa? Karena manipulasi sejarah. Termasuk tadi itu kesalahan dari aspek sejarah karena bersumber dari riwayat yang dhaif. Orang mencela Sa'labah bin Al-Hatib, orang mencela siapa tadi, Alqamah, celaan kepada para sahabat karena kekeliruan di dalam memahami sejarah. Jadi banyak manipulasi dalam sejarah, perlu ditasfiyah. Tahu nggak siapa yang membunuh Husain bin Ali radhiyallahu anhuma? Orang Syiah. Itu sejarahnya diceritakan dalam riwayat yang valid, referensinya, sumbernya. Tapi manipulasi sejarah yang dilakukan oleh orang-orang Syiah sebaliknya. Yang membunuh Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma itu siapa? Kalangan Sunni. Itu yang diekspos. Adanya manipulasi sejarah mengakibatkan adanya manipulasi akidah, manipulasi penilaian terhadap para tokoh pelaku sejarah di kalangan para sahabat dan para ulama. Akhirnya lahir celaan kepada orang-orang yang oleh Allah dan Rasulnya dipuji, lahir celaan kepada orang-orang yang oleh para ulama, orang itu dipuji, dan sebaliknya lahir pujian kepada orang-orang yang terlaknat. Dipujinya Abu Lu'lu oleh orang Syiah karena sejarah yang dimanipulasi. Dituduhkannya pembunuh Husain bin Ali kepada ahli Sunni, orang-orang Sunni, karena sejarah yang dimanipulasi. Selama sejarah ini belum ditasfiyah, selama itu akidah umat susah untuk diluruskan, penilaian umat susah untuk diluruskan, dan konsep hidup umat juga susah untuk diluruskan. Dari sinilah kita sangat membutuhkan tasfiyah dalam aspek sejarah pula.
Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, ketika kisah ini diceritakan salah seorang muridnya namanya Al-Hafidh Ibnu Abdul Hadi dalam kitabnya Al-Uqud Ad-Durriyah halaman 204. Kata beliau, واختلفت نقول المخالفين في المجلس وحرفوه ووضعوا مقالة الشيخ على غير موضعه وشنع ابن الوكيل. Ketika Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah berdebat dengan orang-orang ahlul bid'ah, ahlul bid'ah memberikan riwayat-riwayat penukilan yang keliru, yang palsu, yang dusta. Mereka banyak merubah ucapan-ucapan para masyayikh terdahulu. Dan ucapan-ucapan yang dirubah-rubah itu dipakai sebagai senjata untuk mencela seorang tokoh Ahlus Sunnah Ibnul Wakil. Didengar ini oleh Syekhul Islam. Apa yang mereka omongkan sudah dikuasai sepenuhnya secara detail oleh Syekhul Islam. Berkata Syekhul Islam, "Ana a'lamu anna qauman yakdzibuna alayya kama qad kadzdzabu alayya ghaira marrah." Aku tahu bahwa banyak orang yang telah berdusta atas namaku sebagaimana orang lain pun bukan sekali dua kali berdusta atas namaku. Dan ini pula dilakukan berdusta atas nama pendahulu-pendahuluku. Pernah nggak kita mendengar celaan orang-orang kepada Ibnu Taimiyah hanya karena katanya Ibnu Taimiyah pernah berkata Allah turun ke langit dunia seperti turunnya aku dari mimbarku ini? Pernah ya? Itu sumbernya dari seorang pengembara yang namanya Ibnu Batuta. Diceritakan, kata Ibnu Batuta, suatu saat dia sedang lewat ke sebuah masjid hari Jumat. Di masjid itu Ibnu Taimiyah sedang khutbah. Di dalam khutbahnya Ibnu Taimiyah menyatakan Allah turun ke langit dunia seperti turunnya aku dari mimbarku ini. Lalu Ibnu Taimiyah turun. Kata Ibnu Batuta, aku lihat begitu lalu aku pergi. Sudah, ini yang kemudian menyebar. Ini termasuk salah satu manipulasi sejarah yang dinisbatkan kepada Ibnu Batuta. Ada hal yang aneh dalam hal ini. Keanehan pertama, Ibnu Batuta kenapa nggak Jumatan saat itu ya? Cuma lewat masjid lihat, oh gitu, lewat sudah perginya, dosa tangga Jumatan. Kedua, diceritakan kapan itu terjadi. Ternyata Ibnu Batuta datang ke negeri tempat hidup Syekhul Islam Ibn Taimiyah pada tahun ketika tahun itu Ibnu Taimiyah sedang dipenjara. Mustahil cerita itu benar. Tapi cerita itu diekspos. Terlebih banyak keterangan dari Syekhul Islam dalam kitabnya, bahkan ada syarah hadis nuzul. Hadis nuzul itu hadis yang menerangkan Allah turun dari aras ke langit dunia di setiap sepertiga akhir malam. Ada tulisan khusus Syekhul Islam Ibn Taimiyah yang menyatakan bahwa nuzulnya atau turunnya Allah adalah turun yang hakiki, yang sebenarnya. Tapi dengan tata cara yang majhul. Majhul itu yang tidak diketahui dan tidak sama dengan turunnya makhluk manapun dari satu tempat ke tempat lain. Syekhul Islam Ibn Taimiyah termasuk orang yang keras mengharamkan tamthil dan tashbih. Tamthil itu penyerupaan sifat Allah dengan sifat makhluk. Sehingga mustahil Ibnu Taimiyah menyatakan Allah turun ke langit dunia seperti turunnya aku dari mimbarku ini lalu turun. Enggak mungkin itu.
bertolak belakang dengan tulisan-tulisan beliau. Apalagi kisah ini kisah yang dusta. Kisah ini adalah kisah yang dimanipulasi. Dari manipulasi terhadap sepenggal kisah dalam riwayat Syekhul Islam Ibn Taimiyah, maka beliau banyak dicela oleh banyak orang karena kisah yang fiktif ini. Dari sinilah kita mengetahui sangat pentingnya kita mentasfiyah aspek sejarah. Aspek-aspek apa saja yang perlu ditasfiyah di dalam masalah sejarah? Nah, ini untuk mentasfiyah aspek sejarah ini dimulai dari mana dan poin-poin mana saja. Ini juga yang penting untuk kita ketahui. Poin pertama yang harus ditasfiyah dalam aspek sejarah adalah, pertama, kita akan bahas bulan depan. Sebab sekarang ini sudah habis waktunya, sudah cukup sampai di sini, dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Apabila ada pertanyaan, dipersilakan. Sudah dingin, ini masih panas luar biasa bagus. Iya, sudah ada beberapa kertas pertanyaan yang masuk ke meja saya, dan dimohon jangan ada lagi yang masuk karena ini sudah terlalu banyak. Mungkin waktu yang tersedia nggak akan cukup. Sebelum membacakan pertanyaan, ada 2 bewara ya. Pertama, Bapak, Ibu, hadirin hadirat yang mau niat untuk umroh di waktu yang dekat ini. Yuk, saya ada 2 jadwal umroh dalam waktu dekat. Pertama tanggal 15 Mei sampai 24. Yang kedua tanggal 29 Juni awal Ramadan, 1 Ramadan sampai 9 Ramadan. Siapa yang berminat dipersilakan menghubungi saya secara langsung. Kedua, bagi ikhwan dan akhwat yang pernah ikut i'tikaf di Selacau, masjid di Selacau yang ukurannya 9 kali 9 meter, kita ketahui sudah nggak nampung pada tahun lalu, maka kita memperbesar masjid itu dengan memindahkan lokasi kira-kira 6 meter dari masjid yang sekarang dengan ukuran 12 kali 15, 2 lantai, 2 tingkat, dan sekarang sudah sampai pada pembangunan pengecoran tiang. Sebagian tiang sudah dicor, sebagian lagi sedang dan akan. Bagi ikhwan akhwat yang ingin berpartisipasi dalam pembangunan ini, dipersilakan menghubungi saya atau staf Radio Roja untuk proses pengurusan donasi dari bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Sebelumnya, jazakumullahu khairan. Kita masuk ke pertanyaan, apakah isbal juga berlaku pada baju? Iya, baju maksudnya lengan baju. Lengan baju juga terlarang untuk isbal dalam arti tidak boleh melewati pas pergelangan tangan. Tentang larangan menyiksa seorang dengan api, apakah riwayat Ali radhiyallahu an membakar hidup-hidup umat Syiah itu sahih? Iya, sahih. Di antaranya ini dinukil oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab At-Ta'liqat ala Kasfis Syubuhat. Lalu dikonfirmasikan ini ke Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Apa kata Ibnu Abbas? Kalau saya ada di posisi Ali, saya pun akan membunuh mereka, tapi tidak dengan cara membakar.
Karena Nabi bersabda, la yu'adzibu binnar illa sahibun nar. Jadi riwayat itu adalah riwayat yang sahih, dan Ali memiliki alasan tersendiri sebagai ijtihad beliau, bukan dalam rangka menyelisihi sunnah Nabi SAW, tapi beliau adalah orang yang berwenang dan berhak atas hal itu. Wallahu a'lam. Saya selalu benci jika melihat tetangga berbuat maksiat. Namun orang tua selalu memarahi jika saya menegur tetangga itu. Apakah amar ma'ruf nahi munkar tersebut tak usah dilaksanakan sehingga saya harus ditasfiyah dulu, kata orang tua saya? Iya, pertama hukum asal dari amar ma'ruf nahi munkar wajib. Berdasarkan hadis man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi fa illam yastati fa bi lisani fa illam yastati fa bi qalbihi dzalika adhaful iman. Wajib. Itu hukum asal. Tapi kemudian bila amar ma'ruf nahi munkar ini dilaksanakan bisa menimbulkan kemungkaran yang lebih besar, maka kita tidak boleh melakukannya. Syekhul Islam dengan murid-muridnya suatu saat melihat tentara Tartar yang sedang mabuk, nyekek botol. Kata murid-muridnya, kita cegah mereka wahai Syekh. Apa kata Syekhul Islam? La da'au. Tidak, biarkan mereka. Karena mabuk mereka lebih baik daripada tidak mabuknya. Dengan mabuk mereka berhenti merampok, membunuh, memperkosa. Kalau mereka berhenti dari mabuknya, mereka bisa melakukan kejahatan yang lebih besar, yang membunuh, yang merampok, merampas, memperkosa dan seterusnya. Jadi kalau dengan dicegahnya kemungkaran tersebut mengakibatkan lahirnya kemungkaran yang lebih besar, maka membiarkan kemungkaran tersebut lebih selamat, lebih baik daripada mencegah, karena mencegahnya melahirkan kemungkaran yang lebih besar. Jadi kalau ada tetangga kita berbuat kemungkaran lalu kita cegah, akibatnya perang, maka jangan dicegah. Biarkan, tidak mencegahnya bukan karena ridho kepada kemungkaran, tapi untuk menghindarkan kemungkaran yang lebih besar lagi. Nah, mungkin orang tua si penanya tadi melihat setelah ditegur selalu berantem gitu. Mungkin begitu. Kalau begitu yang terjadi, ya jangan, biarkan saja, atau rubah dengan cara yang lebih maslahat. Umpamanya tetangga kita itu nyetel musik dangdut keras-keras, padahal kita lagi baca Quran. Lalu kita cegah dengan cara ambil botol isi bensin, kemudian disenget, lempar ke sana, biar berhenti dangdut. Apa akibatnya? Berantem. Itu bukan amar ma'ruf nahi munkar itu, tapi itu ngebom. Jadi lihat bagaimana cara amar ma'ruf nahi munkar. Prinsipnya hukum asal amar ma'ruf nahi munkar wajib. Tapi lihat efeknya, maslahat madaratnya. Kalau ternyata menimbulkan madarat yang lebih besar daripada kemungkaran itu sendiri, maka biarkan, atau cari cara yang lebih maslahat. Betulkah 3 perkara yang dibawa orang meninggal? 1, ilmu manfaat. 2, amalan sewaktu hidup. 3, anak soleh. Iya betul. Ustadz, ana mau mengelompokkan buku catatan ana, yaitu akidah, fikih dan seterusnya. Kalau tasfiyah dan tarbiyah termasuk kelompok apa? Manhaj. Jadi akidah, fikih, tafsir, hadis, ada juga manhaj, ada akhlak. Kalau jas hujan yang model celana, apakah tidak boleh isbal juga? Begini, kalau tidak isbal, tidak menimbulkan madarat, maka jangan isbal. Tapi kalau tidak isbal menimbulkan madarat, boleh. Seperti umpamanya di punggung kaki kita ada luka, ada borok, pakai kaos kaki rapat, dibiarkan terbuka, digemrong lalir, juga kena apa? Kena debu, dan bisa menyebabkan infeksi atau tambah parah. Satu-satunya cara isbal untuk melindungi itu, maka itu boleh.
Jadi kalau menimbulkan madarat kalau tidak isbal, maka dibolehkan isbal. Tapi kalau tidak menimbulkan madarat, maka tidak boleh isbal, termasuk jas hujan. Kalau umpamanya kita memakai kaos kaki ke kantor, yang kaos kaki itu harus dipakai umpamanya, lalu kita pakai jas hujan, pakai celana jas hujan. Kalau tidak isbal, itu baik kakinya, kaos kakinya, sepatunya itu basah, kemudian akan apa? Menimbulkan madarat. Maka boleh ditutup sampai ke kaki-kakinya, sampai ke sepatunya. Tapi kalau umpamanya kita pakai sendal, mau pulang ke rumah, mau isbal mau tidak, nggak ada pengaruh, maka tidak boleh isbal. Ini bukan pertanyaan, ini resume dari materi sekarang. Kajian Masjid Agung Subang, judul perkara-perkara yang dimurnikan, tasfiyah wa tasbiyah. Tasfiyah sejarah seharusnya dari sekolah-sekolah. Tapi dikarenakan salaf tidak ada yang duduk di parlemen atau di kabinet, maka sangat sulit. Langkah ke depan bagaimana agar generasi muda bisa tahu tentang kemurnian sejarah Islam di sekolah-sekolah. Gak ada hubungan. Apakah yang merubah kurikulum itu parlemen? Bukan. Ini gak tahu fungsi parlemen. Yang menetapkan kurikulum di sekolah bukan anggota dewan, bukan. Mau masuk jadi anggota dewan mau tidak gak ngaruh tuh. Kalau anggota dewan buat kurikulum lalu nih diterapkan di sekolah, ya nggak bisa, kecuali kalau kita menjadi apa? Menteri pendidikannya bisa, menteri Diknas sekarang ya. Kalau ke parlemen nggak ngaruh. Jangan maksa untuk ikut parlemen karena alasan itu. ASWW. Jangan disingkat ya. P Ustadz, nah kalau P Ustadz boleh disingkat. Bila memasuki rumah baru atau rumah yang lama tidak ditempati, seandainya kita menempatinya, kan disunahkan baca dulu surah Al-Baqarah. Apakah boleh membacanya dibagi-bagi? Umpamanya si A 1 sampai 20 ayat, si B 21 sampai 40 dan seterusnya, dikarenakan surah Al-Baqarah terlalu panjang. Bolehkah demikian? Tafsiran dari para ulama yang dimaksud surah Al-Baqarah itu beda-beda. Ada yang menyatakan seluruh surah Al-Baqarah, ada yang menyatakan hanya 2 ayat terakhir, ada yang menyatakan hanya ayat ke-255 yang disebut dengan ayat kursi. Itu maksudnya, bacakan ayat kursi atau bacakan 2 ayat yang terakhir dari surah Al-Baqarah. Apakah boleh orang tua sebelum meninggal dunia membagi rata sampai habis hartanya kepada anak-anaknya, sehingga ketika orang tua meninggal tidak meninggalkan harta warisan sedikit pun? Membagi harta sebelum meninggal namanya hibah. Boleh enggak hibah kepada anak? Boleh. Tapi kalau orang tua mau membatalkan hibahnya, dibolehkan, diambil lagi. Kemarin saya sudah memberi mobil 3 kepada kamu, sini semuanya. Boleh dibatalkan. Tapi kalau tidak dibatalkan maka menjadi milik si anak. Cuma kalau membagi hibah kepada anak wajib secara adil, untuk tidak menimbulkan kecemburuan di kalangan anak-anak. Jangan sampai nanti anak-anak berantem gara-gara pembagian yang kita berikan, yang dirasa tidak adil. Jangankan harta, Nabi SAW melihat ada seorang sahabat datang anaknya, kemudian anak itu diraih, kemudian dicium, kemudian didudukan di sebelah kirinya. Datang lagi anak yang kedua, diraih, didudukan dan tidak dicium. Kata Nabi SAW, kamu tidak adil kepada kedua anakmu. Dalam hal ciuman pun harus adil, dalam hal elusan juga harus adil. Begitu anak yang satu datang masih kecil, abi ya
kita ambil kemudian kita usap-usap, kita elus. Yang satu juga begitu, jangan sampai dibedakan. Nanti anak mikir, loh kalau itu kok dielus saya enggak gitu, mas saya malah digetok. Nanti timbul kecemburuan, apalagi dalam hal harta. Jadi dalam hal harta boleh hibah kepada anak-anak, tapi harus adil, jangan sampai menimbulkan kecemburuan kepada mereka. Bila tadarus pada bulan Ramadan, bolehkah caranya sambung menyambung? Contoh, si A ayat 110, si B 10-20 dan seterusnya. Sebab kami sudah biasa demikian. Apakah diperbolehkan dan mendapat pahala? Iya, asal seluruh anggota dari tadarus itu menyimak semuanya dari awal. Karena menyimak sama dengan membacanya. Kalau umpah yang lagi baca-baca, yang lain tidak mendengarkan, ngobrol atau SMS-SMS-an atau buka Facebook, bikin status lagi tadarus umpamanya, dia tidak menyimak, maka nggak dapat pahala. Yang dapat pahala qari dan mustami'. Qari adalah yang membaca, mustami' yang sengaja mendengarkan, itu baru dapat pahalanya. Adakah perbedaan tata cara sholat untuk ikhwan dan akhwat? Tidak ada. Karena perkataan Nabi SAW, "Shollu kama ra'aitumuni usolli," itu umum bagi laki-laki dan perempuan dalam hal gerakan. Kecuali dalam perkara tertentu yang ada nas khusus tentang hal itu, baru ada perbedaan. Contohnya dalam hal berjamaah. Kalau wanita berjamaah dan diimami oleh para wanita juga, letak imam, posisi imam berada di tengah-tengah shaf yang pertama. Setidaknya Imam Abu Daud di dalam sunannya meriwayatkan 5 hadis tentang hal ini. Di antaranya tentang Ummu Salamah. Kanat Ummu Salamah ammatan nisa, fara'aituha qamat fi wasatihinna. Ummu Salamah mengimami para wanita dan aku melihat dia berdiri tengah-tengah shaf para wanita. Ini hadis khusus tentang tata cara berjamaahnya wanita yang tidak boleh dilakukan oleh laki-laki, ya. Adapun gerakan-gerakan sholat secara individual tidak ada perbedaan, semuanya sama. Kalau ada orang membedakan, kalau wanita harus rapat gitu, ininya apa? Si tangannya ke ketiak, mana dalilnya? Ya kan kalau ini terbuka, ya enggak, kan ada baju terhalang oleh pakaian yang sedang dipakai. Jangan didasarkan kepada akal atau perasaan. Asalnya kurang pantas kalau wanita jebrag begitu. Jangan diukur oleh perasaan, tapi dalil. Ada nggak pengkhususan bagi para wanita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal sholat? Apakah setelah selesai salam dalam sholat atau berdoa kita harus mengusap muka? Tidak boleh mengusap muka, bukan tidak harus. Kalau tidak harus mungkin bisa boleh, tapi ini tidak boleh. Kenapa? Karena tidak ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Iz bin Abdus Salam menyatakan, tidaklah ada yang melakukan orang seperti itu kecuali orang itu orang jahil tentang syariat. Tidak ada orang yang mengusap muka setelah berdoa atau setelah sholat kecuali orang jahil. Karena tidak ada riwayat yang mengusap muka baik setelah berdoa ataupun setelah sholat. Lalu apa alasannya? Alasannya kan lagi berdoa begitu barokah di kedua tangan nih katanya. Kan kalau tidak diusapkan ke muka itu terbuang. Dari mana dia tahu gitu? Ini urusan yang gaib tentang barokah di atas dua tangan, kata siapa? Kenapa kalau gitu balurkan aja ke seluruh tubuh? Kenapa ke wajah aja? Tapi ingat, ini bukan urusan akal atau perasaan, tapi ini urusan agama, dan agama sumbernya dalil Quran dan Sunnah. Lihat Nabi melakukan itu enggak? Kalau enggak jangan. Apakah Nabi setelah berdoa mengusap wajah? Tidak. Apakah setelah salam mengusap wajah? Juga tidak, ya. Apakah setiap kita berdoa harus mengangkat kedua tangan?
Hukum asal berdoa disunnahkan mengangkat kedua tangan. Sampai-sampai hadis tentang mengangkat kedua tangan dalam berdoa mencapai derajat mutawatir maknawi. Arti mutawatir maknawi adalah hadis tentang mengangkat kedua tangan itu banyak, mencapai derajat mutawatir, tapi lafadznya berbeda-beda, tapi isinya sama tentang mengangkat kedua tangan. Malah Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menyatakan salah satu faktor pendukung dikabulkannya doa adalah mengangkat tangan. Berdasarkan adanya hadis Nabi SAW riwayat Imam Abu Daud, Allah merasa malu apabila seorang hamba mengangkat kedua tangannya berdoa kepada Allah, lalu Allah tolak permintaannya. Allah malu, menunjukkan kalau mengangkat kedua tangannya maka kemungkinan besar akan dikabul oleh Allah. Itu hukum asal. Kecuali pertama dalam doa-doa yang muqayyad. Doa muqayyad adalah doa yang terikat oleh amal tertentu atau momen tertentu. Seperti mau tidur, ada doa enggak? Ada. Apa doanya? Bismika Allahumma amutu wa ahya. Itu lafaz yang sahih dalam kitab Sahih Bukhari. Adapun yang sebaliknya Bismika Allahumma ahya wa amut, enggak ada. Apakah kita berdoa enggak mengangkat tangan? Enggak ada disyariatkan mengangkat tangan. Karena Nabi juga tidak mencontohkan, memerintahkan mengangkat tangan. Karena itu muqayyad. Bangun tidur alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusur. Itu muqayyad, enggak perlu angkat tangan. Keluar masuk WC, keluar masuk masjid, keluar masuk rumah, ada doanya, masuk kendaraan. Ketika hujan Allahumma shayyiban nafi'ah, ketika jeleger ada halilintar ada doa, ketika melihat orang umpamanya terjatuh ada doa, dan seterusnya. Itu doa muqayyad, tidak disyariatkan mengangkat tangan. Termasuk doa setelah adzan, termasuk doa setelah wudu, itu muqayyad. Kalau muqayyad maka tidak angkat tangan kecuali kalau ada dalil yang menyuruhnya mengangkat tangan. Kedua, doa yang di sana Nabi melakukan secara rutin dan beliau tidak pernah mencontohkan mengangkat tangan. Contoh doa ba'da sholat wajib, itu rutin dilakukan sehari berapa kali? 5 kali. Tapi tidak diriwayatkan Nabi mengangkat tangan dan diaminkan oleh jamaah. Termasuk doa ketika khutbah Jumat, di khutbah yang kedua. Nabi tidak pernah mengangkat tangan, sehingga ketika Nabi sudah wafat, para sahabat masih ada khatib berdoa mengangkat tangan. Sahabat ini mencela, qabbahallahul hataini yadain. Semoga Allah memburukkan kedua tangan ini. Karena sungguhnya Rasul SAW tidak pernah mengangkat tangan ketika doa. Yang beliau lakukan hanyalah berisyarat dengan telunjuk ketika khutbah, ketika berdoa dalam khutbah. Ini menunjukkan di dua momen itu tidak mengangkat tangan. Adapun doa yang mutlak itu yang tidak muqayyad, yang tidak dikait-kaitkan dengan amalan tertentu, momen tertentu, kasus tertentu, maka itu namanya doa mutlak, silakan angkat tangan. Dan itu lebih dianjurkan, lebih utama untuk mengangkat tangan daripada tidak. Untuk puasa qada dan syawal, mana yang harus dahulukan? Ya yang wajib dulu. Yang wajib tentu saja qada. Kalau syawal sunnah. Orang muslim yang meninggal hari Jumat syahid, apakah semua muslim meskipun jarang sholat? Bukan syahid, tapi Nabi SAW menyatakan man mata yaumal jum'ah aw lailatal jum'ah, siapa orang yang mati malam Jumat atau hari Jumat, Allah akan menyelamatkan dia dari fitnah kubur. Dan hadis itu sahih. Syekh Al-Albani dalam kitab Ahkamul Janaiz menjelaskan bahwa itu termasuk salah satu di antara tanda-tanda husnul khatimah. Sama dengan orang mengatakan la ilaha illallah, sama dengan orang yang mati karena penyakit kanker, penyakit paru-paru, sakit perut, atau orang yang meninggalnya terkena runtuhan atau terbakar atau tenggelam, atau ada jidat di
keringatnya, ada keringat di jidatnya, itu tanda-tanda husnul khatimah. Sekarang bagaimana kalau seseorang selama hidupnya maksiat dan bid'ah, tapi pas matinya ada tanda-tanda husnul khatimah? Ya mati hari Jumat, ya di jidatnya ada keringat, gitu ya. Ya dia itu berada di bangunan yang kemudian runtuh, lalu tenggelam, lalu terbakar. Terus setelah diperiksa dia punya komplikasi penyakit, ya kanker, ya paru-paru, ya sakit perut. Beberapa tanda-tanda husnul khotimah ada pada dirinya, tapi selama hidupnya dia ahli maksiat. Adakah ini? Mungkin ada. Terus setelah itu disolatkan oleh ribuan orang, dan orang-orang yang menyolatkannya orang-orang ahlus sunnah yang akidahnya lurus, umpamanya gitu ya. Mungkinkah? Mungkin. Terus kenapa itu mungkin terjadi? Tanda husnul khotimah adalah anugerah Allah kepada orang itu. Allah memberi tanda baiknya orang itu dengan cara ada tanda-tanda husnul khotimah. Tapi bukankah dia ahli maksiat selama hidupnya? Iya, tapi mungkin sebelum mati dia tobat. Tobatnya kita nggak tahu. Dia melakukan amalan yang bisa menghapus seluruh dosanya. Mungkin dia umpamanya sebulan sebelum kematiannya dia sakit. Selama sakitnya dia merenung, lalu tobat. Sakitnya menggugurkan dosanya, tobatnya menggugurkan dosanya. Lalu setelah itu dia berubah, banyak berdoa. Ya Allah, selama hidup ketika sehat saya banyak menentang dakwah, saya menjauhi masjid, saya mencela ustadz anu, saya tobat ya Allah, sekarang andai saya diberikan kesehatan, saya akan meminta maaf kepada mereka semua, saya akan ke masjid. Mungkin begitu, dan kita tidak tahu taubatnya dia seperti itu. Yang kita tahu hanya apa? Hanya selama sehatnya dia maksiat, tapi ketika taubatnya kita tidak tahu. Dan Allah menunjukkan taubatnya diterima dengan cara diberikan tanda-tanda husnul khotimah di akhir kehidupannya, pas saat kematian. Sangat mungkin begitu. Allah mengetahui lahir batinnya, Allah mengetahui luar dalamnya, Allah mengetahui baik yang nyata ataupun yang tersembunyi, sementara kita tidak. Kita hanya mengetahui apa yang terlihat, kita hanya mengetahui apa yang nampak, yang nyata. Di balik itu kita nggak tahu. Allah tahu semuanya ya. Terakhir, jangan ada lagi. Kami santri kelas 3 SMA Ponpes Rahmatika Al-Athari meminta doanya. Saya sering lihat santri-santrinya, alhamdulillah, ustadznya sebagian, cuma mudirnya jarang. Kepalanya ya jarang. Pernah sekali dua kali, tapi jarang. Mudah-mudahan nanti semuanya. Mudah-mudahan. Minta doanya semoga diberi kemudahan dan kelulusan di ujian nasional yang akan dilakukan esok Senin insyaallah. Barakallahu. Iya. Pertama saya doakan mudah-mudahan adik-adik ini diberi kecerdasan, kelancaran, kemudahan, diberi semangat yang besar untuk belajar, berdoa, mendekat kepada Allah, dan memperoleh nilai yang memuaskan. Mudah-mudahan semuanya lulus dengan nilai yang sangat baik, dan mudah-mudahan adik-adik ini yang rajin ngaji seperti ini kelak oleh Allah Azza wa Jalla dijadikan sebagai orang-orang yang alim, yang berilmu, beramal, berdakwah dan bersabar, menjadi orang-orang yang akan menerangi dunia ini dengan cahaya dakwah, cahaya sunnah, cahaya Islam yang terpancar dari ilmu yang lurus. Targetnya jangan hanya menerangi kota Subang saja, seluruh dunia. Dan sangat mungkin dari adik-adik di sini nanti kan ada muncul dai, ustadz-ustadz yang bisa berdakwah ke negeri-negeri lain yang membutuhkan cahaya sunnah. Cukup sampai di sini saja dulu. Insyaallah kita akan berjumpa kembali di bulan yang akan datang. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.